Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laras. Jadi di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang bagaimana membuat video animasi sederhana menggunakan PowerPoint. Nah, perlu diingat di sini PowerPoint yang dimaksud adalah PowerPoint dengan versi 2013 atau PowerPoint yang terbaru. Untuk versi yang sebelum 2013 seperti yang 2007 atau 2003 itu belum bisa digunakan untuk membuat video animasi sederhana ya. Nah, langsung aja kita mulai tutorialnya ya. Jadi yang pertama buka dulu PowerPoint-nya, kemudian hapus dulu text box yang udah langsung muncul di awal itu, dan kita bakal atur backgroundnya di desain, kemudian format background. Teman-teman sebenarnya bebas mau pakai warna apa aja, tapi di sini aku udah punya pilihan warna aku sendiri, jadi aku bakal mengatur warnanya. Jadi di sini di more color, terus di custom. Di sini aku bakal pakai yang RGB dan nomornya adalah 246. Kemudian untuk yang merah dan untuk yang hijau itu 242. Nah, untuk yang biru 239. Jadi ini masih agak putih abu tapi terang gitu. Nah, kemudian di tengah-tengah ini aku bakal kasih gambar icon desa. Terus juga selain icon desa bakal aku kasih tulisan Desa Suserdolok. Jadi di sini mungkin aku bakal bikin beberapa slide. Slide pertama itu slide intro awal. Terus bakal aku tambah, kita push juga text boxnya, terus apply to all backgroundnya ya. Jadi semuanya akan punya background warna yang sama. Terus di slide kedua itu intro tentang penjelasan kayak pertanyaan yang menonton itu apakah udah pernah dengar tentang Desa Suserdolok atau belum, kayak gitu-gitu. Terus di slide ketiga baru kita masuk ke penjelasan tentang Desa Suserdolok. Penjelasannya di sini adalah lokasinya, kemudian di slide keempat itu wisata air terjun, dan di slide kelima itu penjelasan tentang nuansa pedesaan yang masih terasa di Desa Suserdolok. Kemudian di slide keenam baru penutupnya kayak gitu. Jadi kita langsung ke bagian yang pertama. Untuk mencari gambar icon itu bisa kalian cari di Google. Aku bakal cari di website freepik.com namanya. Nah, website ini itu menyediakan berbagai jenis gambar gitu, dari gambar animasi, kartun, atau foto-foto yang aman kalian gunakan, jadi nggak akan kena copyright kayak gitu ya. Langsung aja kita cari icon desa atau icon village, terus kita search, cari, jangan lupa centang bagian vektor dan free-nya, jadi akan muncul gambar vektor atau animasi dan yang lisensinya free, jadi nggak perlu bayar. Nah, aku bakal pakai yang ini ya. Terus kita tinggal download, free download, tunggu, oke kita save, terus kita buka, itu ada di folder download ya. Terus kita pindahin aja dulu ke folder lain, jadi bakal satu folder nanti seluruh file-file yang kita butuhkan. Kita pindahin, terus kita ekstrak filenya ya. Nah, di sini bakal ada beberapa jenis file. Untuk yang gambarnya sendiri ada yang JPG dan IPS. Nah, di sini kenapa nggak digunakan yang JPG? Kita nggak akan gunakan yang JPG ya, karena di sini punya background warna putih yang akan ngeganggu tampilan di PowerPoint-nya nanti. Kalau misalkan kita coba nih ya, nah, dia akan punya gambar warna putih ini yang susah buat dihilangin gitu. Makanya bakal kita hapus. Terus kita bakal pakai file yang EPS ini. Nah, tapi ini tidak bisa kita langsung gunakan. Kita harus convert dulu dia. Jadi kita akan buka cloudconvert.com. Oke, ini cloudconvert.com. Setelah itu file IPS-nya kita pindahkan. Nah, convertnya kita akan pindah ke vektor dan jenisnya WMF. Terus kita convert. Ini free. Tinggal ditunggu. Setelah selesai kita tinggal download. Oke. Terus file kita pindah juga ke tempat yang tadi dulu biar terhubung jadi satu tempat, biar gak bingung. Terus kita pindah ke PowerPoint-nya. Nah, setelah di-convert kan kelihatan ya bagian putihnya hilang kayak gitu. Nah, terus di sini kita bakal crop. Gambar yang aku pakai di antara ke-9 gambar ini adalah yang ini. Aku bakal pakai yang ini. Tapi nanti bebas teman-teman pakai gambar apapun ya. Sorry. Oke. Kita crop. Nah, terus di sini aku bakal tambahin text box dengan tulisan Desa Suserdolok.
bakal aku taruh di tengah. Nah, tipe fontnya bakal aku pakai monotype Corsiva yang ini ya. Terus ukurannya itu 60. Warna fontnya juga akan aku buat sedikit lebih terang, nggak terlalu gelap. Jadi yang ini aku pakai jadi nggak terlalu agak beda dari backgroundnya ya, jadi tetap enak dilihat. Nah, kita taruh di tengah, kita center dia. Nah, di sini aku bakal nambahin logo KKN dan logo UGM ya, karena ini videonya dibuat dalam rangka KKN UGM. Terus juga bakal aku kasih tulisan KKN PPM UGM di sini. Oke, ini udah ada tulisan KKN PPM UGM dan logonya. Di sini bakal aku grup jadi satu ya, biar nanti kalau mindah-mindahnya gampang. Jadi ini bakal aku agak tengahin lagi. Oke, terus kita masuk yang selanjutnya. Di sini aku bakal tambahin gambar orang, terus ada kayak balon-balon mikir gitu, yang nantinya bakal ada tulisan gitu. Nah, buat gambar orangnya kita cari di freepik.com juga, tempat yang tadi. Nah, tinggal diganti. Aku bakal cari farmer people. Jadi kayak biar dapat aja nuansa desanya gitu ya. Aku bakal pakai gambar yang ini ya. Nah, kita download. Kita pindahin di folder yang sama seperti sebelumnya biar nggak bingung gitu ya, kita kumpulin jadi satu. Terus kita ekstrak. Udah diekstrak, balik lagi file EPS-nya kita convert lagi ya ke WMF, jadi biar nanti backgroundnya bisa kita hilangin juga. Tinggal kita download, jangan lupa di save, masih kita pindah lagi. Terus kita masukin ke PowerPoint-nya. Nah, ini untuk menghapus background belakangnya, pertama filenya kita ungroup dulu, yes. Terus kita ungroup lagi, Nah, yang ini dia udah di ungroup, kita hapusin satu-satu. Bakal aku percepat aja ya. Setelah itu kita grup lagi jadi satu supaya mindahinnya gampang. Nah, kalau kayak gini lebih gampang buat dipindah-pindahin ya. Kita atur biar nggak terlalu gede ukurannya. Kita taruh agak di pojok ya. Terus buat gambar balon-balon orang mikir gitu aku bakal cari di Google aja. Kata kuncinya itu balloon talk PNG gitu ya. Cari image. Nah, PNG ini biar nggak ada background putih di belakangnya. Beberapa pilihan aku bakal cari yang lain. Aku bakal pakai yang ini ya. Tinggal kita save dulu gambarnya di folder yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Terus setelah itu kita pindah ke PowerPoint-nya. Oke. Udah kayak gini. Bakal gedein lagi dikit. Nah, terus kita tambahin text box ya buat masukin teksnya. Nah, teksnya udah aku siapin di awal sebelumnya. Ini. Jadi isi teksnya tinggal aku salin, terus aku taruh di sini, aku tempel di sini. Kita atur dulu ya. Buat fontnya aku bakal pakai yang Berlin Sound FB yang ini ya. Terus ukuran 18 biar nggak kegedean atau kekecilan. Jadi ini cukup pas sih sebenarnya. Ini aku bakal nambahin hiasan. Aku bakal nyari gambarnya di online picture yang udah tersedia di PowerPoint ini sendiri. Kenapa nggak pakai yang Freepik? Karena ini aku pengen cari gambar awan aja sih, animasi awan. Sebenarnya di Freepik itu lebih banyak pilihan. Cuman karena kita biar nggak repot lagi, di sini ada gambar awan, gambar-gambar sederhana, banyak pilihannya di sini. Jadi kita pakai yang di sini aja dibandingkan yang di Freepik. Aku bakal cari cloud animated. Jadi animasi awan ya. Ada beberapa pilihan, aku bakal pakai yang ini ya. Terus tinggal kita atur. Aku bakal bikin dia ada beberapa tersebar di beberapa. Besar kecilnya juga kalian atur sendiri aja biar menarik gitu, biar ukurannya nggak sama banget semuanya. Nah, kayak gini.
Nah, untuk yang slide selanjutnya itu kan tadi udah aku bilang ini bakal menggambarkan lokasi dari Desa Sosordolok. Di sini aku udah punya gambar Desa Sosordolok ya, lokasi Desa Sosordolok. Ada 3 gambar. Di sini bakal aku langsung pindahin semuanya, tiga-tiganya. Oke, nah ini gambar yang pakai pin warna merah ini bakal aku jadiin background. Jadi aku bakal send backward. Jadi dia yang paling belakang. Terus ini bakal aku pasin dengan ukuran slide-nya ya. Nah, terus untuk gambar yang 2 lainnya ini bakal aku crop dulu ukuran 1x1. Ukuran ini enggak sih, ini 1 aja. Terus bakal aku kasih bingkai gitu, jadi kayak foto dengan bingkai gitu. Nah, di sini aku pengen bikin dia nanti bakal pertamanya akan muncul background ini, kemudian baru muncul foto ini, baru muncul foto ini. Kita pakai animasi nanti. Tapi itu di akhir, kita aturnya di akhir aja. Nah, selanjutnya di sini aku bakal tambahin juga orang dengan animasi ini yang akan ngejelasin tentang lokasi dari Desa Sosordolok. Nah, di sini aku bakal atur dia agak di atas. Nah, buat teksnya itu pakai teks lain yang menjelaskan tentang lokasi desanya. Nama tulisannya pakai Berlin. Oke. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, untuk yang keempat dan kelima itu kan tadi udah aku jelasin. Yang keempat akan menjelaskan wisata air terjun, sedangkan yang kelima itu nuansa pedesaannya. Pengaturannya sama kayak gini, jadi bakal aku langsung percepat aja ya, biar nggak kelamaan tutorialnya. Oke, jadi ini slide keempat, kira-kira wisata air terjun, backgroundnya animasi air terjun, terus foto air terjun yang ada di Desa Sosordolok, yaitu air terjun Efrata dan air terjun Amazon. Kemudian untuk slide kelima itu backgroundnya animasi persawahan gitu, ada nuansa desanya. Terus untuk gambarnya itu gambar Desa Sosordoloknya gitu, pemandangan alam desanya. Nah, untuk yang slide ke-6 aku bakal duplikasi dari slide yang pertama, jadi tinggal di drag, terus yang ini dihapus saja. Teksnya itu udah aku selesaiin di awal juga. Nah, di sini tinggal di paste, terus fontnya diganti pakai Berlina. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pemberian animasinya ya. Jadi kita masuk ke slide pertama dulu. Di sini aku pengen dia animasi muncul dengan kalem gitu. Jadi aku bakal pakai shape yang ini. Terus ini kita hapus. Nah, terus di sini animation pinnya kita munculin ya kayak tadi. Bakal dia after preview, jadi langsung muncul tanpa harus diklik. Ketika slide-nya dimulai dia langsung muncul. Nah, untuk yang selanjutnya awannya pengen aku kasih animasi teeter, jadi dia tidak muncul tapi memang udah ada di slide-nya dan dia bergerak gitu pergerakannya, jadi biar awannya agak gerak. Di sini juga bakal aku tambahin efek di timingnya itu diulang sampai slide selesai ke semua awannya. Jadi ini bakal terus gerak sampai slide selesai. Nah, di sini aku bakal pakai with preview, jadi ketiganya bakal mulai bersamaan secara langsung ketika slide masuk ke slide ini tanpa harus diklik, dan ketiganya bergerak secara bersamaan gitu. Terus untuk orangnya di sini aku bakal pakai add animation yang motion pad dan yang pergerakannya itu left, jadi dia masuk dari kanan ke kiri. Kita pindah agak ke kanan lagi di luar daripada seluruh slide ini, jadi nanti dia akan bergerak masuk gitu. Dan contohnya platformnya dari luar dia masuk gitu. Terus ini bakal with preview dengan masuk berbarengan dengan si awan ini bergerak. Nah, untuk balon dan text boxnya aku bakal pakai
appear, dan gambar ini akan muncul pas ketika si orang ini udah masuk. Jadi kita akan pakai after preview. Jadi dia di bawah si orang ini, di bawahnya efek untuk yang balonnya atau picture 358, kemudian baru efek text boxnya. Nah, text boxnya itu after preview daripada si gambar balon ini. Dan di sini aku bakal kasih efek optionnya, animasinya di teks itu nggak muncul langsung semua, tapi satu-satu by letter atau berdasarkan satu huruf gitu, dan kecepatan itu 1,07. Jadi dia akan muncul satu persatu sesuai dengan kecepatan mata kita membaca atau sesuai dengan kecepatan orang berbicara gitu. Contohnya kayak gini, dia akan muncul perlahan satu-satu. Ini akan lebih enak dilihat dibandingkan ketika teksnya muncul bersamaan kayak gitu. Nah, untuk yang kedua animasinya, untuk yang orang dan teksnya itu sama kayak yang tadi ya, jadi bakal aku langsung skip. Oke, udah aku tambahin animasinya. Untuk ini masih kita pakai after preview, jadi langsung muncul. Terus kalau yang text boxnya juga after preview dan gambarnya juga after preview, sama tadi gambarnya di efek optionnya juga by letter 0,07. Terus untuk backgroundnya ini aku pengen dia muncul perlahan gitu, jadi aku bakal pakai efek yang fade dan dia akan muncul berbarengan dengan orangnya. Jadi aku buat with preview ya, di bawah animasi orangnya itu ada picture 4 atau gambar yang backgroundnya aku pakai with preview. Nah, di sini dia nggak langsung muncul, tapi aku pengen kasih delay atau mundur 1 detik, jadi nggak langsung muncul gitu ya, jadi di delay 1 detik. Kita lihat ya. Nah, jadi ini delay 1 detik, nggak langsung muncul. Buat orangnya kita pindahin keluar dulu. Nah, buat gambar yang kedua gambar ini aku bakal pakai fade juga sama, dan lokasinya juga di bawah picture 4 with preview juga bareng. Nah, di sini kan sama dia delay 1 ya, tapi di sini aku pengen munculnya dia pelan-pelan sambil teks ini keluar sambil muncul pelan-pelan. Jadi kita atur-atur aja sendiri delaynya, tapi di sini aku bakal pakai delay 4 sama delay 8. Jadi ini detik maksudnya ya, 4 detik, terus yang ini 8 detik. Kita cek muncul pelan. Salah ya teman-teman, tadi dia text boxnya nggak langsung muncul, padahal harusnya langsung muncul. Jadi ini lokasinya sebenarnya ada di bawah motion pad orangnya. Setelah jadi yang pertama adalah animasi orangnya, kemudian animasi untuk text boxnya dan balonnya gitu ya, baru habis itu gambar. Nah, kita langsung coba play lagi ya. Oke. Nah, dia akan muncul pelan-pelan, terus muncul satu lagi sambil teksnya tetap jalan, dia sambil muncul kayak gitu. Nah, untuk yang keempat dan kelima intinya juga sama, jadi diatur dengan animasi yang sama seperti ini. Jadi bakal langsung aku skip ya, bakal langsung aku percepat. Oke, jadi yang slide keempat dan kelima udah aku tambahin animasi juga, sama kayak yang slide ketiga ini prosesnya. Selanjutnya untuk yang slide ke 6 ini, itu animasinya sama kayak slide yang kedua ya, persis banget. Jadi kalau nggak mau ribet, ini kita hapus aja lagi, terus kita duplicate ulang. Jadi duplicate ulang, ini animasinya udah ada semua, tinggal text boxnya kita ganti lagi tulisannya kayak yang sebelumnya. Terus kita ganti lagi ya tulisannya. Oke, udah selesai semuanya, tinggal kita
save aja dia dalam bentuk video. Nah, kita ekspor. Terus di sini ada pilihan create video. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan ya. Ada nggak perlu pakai timing dari kita sendiri, jadi nanti ketika create video si PowerPoint-nya yang akan ngatur videonya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau menentukan waktunya, jadi kalau misalkan ada proses klik-klik gambar gitu, lebih baik sih pakai record timing and narration ini. Jadi nanti dia akan ke-play kayak gini. Nah, sini ada waktunya. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur nih kecepatannya. Jadi kalau misalkan udah selesai di slide ini, tinggal klik terus dia akan next ke slide selanjutnya kayak gitu. Dan di sini itu bisa sekalian nge-record suara. Jadi ini aku yang lagi ngomong ini suaranya akan tersimpan di PowerPoint ini. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh video yang ada suara dari teman-teman sendiri, itu bisa pakai yang tadi itu sambil ngerekam sambil ada suaranya juga. Jadi kayak contohnya ini masuk ke slide selanjutnya nih, aku bakal ngomong wisata pertama adalah air terjun yang satu ini mungkin sudah sering bla bla bla, ini akan terekam. Jadi ketika tulisan ini muncul berbarengan dengan suara kalian gitu, jadi orang bisa mendengar tapi juga sekaligus membaca kayak gitu. Oh sorry, ini gambar terakhir belum ada animasinya, jadi kita bisa sambil ngerekam juga sambil kita ngelihat ada yang salah apa enggak. Kalau ada yang salah kita ulang aja. Nah, ini kan udah tadi kelihatan ada yang salah, kita ulang ya. Kita X dulu, kita balik lagi. Terus yang ini kan tadi, oh yang ini gambarnya belum terdelay, kita taruh paling bawah aja. Nah, udah. Terus kita kasih delay sekitar 11 detik aja ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ini bakal muncul nih setelah kalian tadi start record ini, tiba-tiba dia akan muncul ini adalah suara yang tadi terekam itu. Nah, kalau mau rekam ulang, ini kita hapus dulu satu-satu ya, supaya nanti suaranya nggak ketumpuk. Di situ tinggal balik lagi ke file, kita ekspor, terus kita pilih create video. Nah, ini kita tinggal rekam ulang lagi pakai yang ini. Oh sorry, kita pakai yang ini, kita tinggal start recording lagi. Nanti kalau misalkan udah kelar, udah start recording, terus kita mulai bla bla bla, kita sambil ngomong gitu, kita udah sampai slide terakhir gitu kan, udah dia bakal selesai, bakal balik lagi ke posisi sini, tinggal kita create video aja, terus kita simpan bebas di folder mana aja. Di sini aku bakal save di folder yang sebelumnya tadi, yang tempat kita nyimpan file sebelumnya. Oke, nama filenya sensor download gitu ya. Di sini adalah bar tentang progres penyimpanan videonya, udah selesai atau belum. Jadi nanti ketika ini udah putih semua sampai sini, berarti videonya udah selesai direkam atau diekspor, tinggal dibuka. Cuman tadi itu kan masih videonya aku next secara cepat ya. Nanti yang benernya bakal aku tambahin di akhir, bakal aku tunjukin kayak gimana ketika kalian merekam suaranya sesuai dan kecepatan per slide-nya juga per ininya sesuai. Nah, ketika barnya udah hilang, di sini udah nggak ada, berarti video udah selesai diekspor. Kita tinggal buka videonya. Horas, apa kabar semuanya? Pernah dengar nggak sih tentang desa Sosordolop? Penasaran sama desa ini? Yuk kita... Oke, itu tadi dia contoh videonya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nambahin musik juga sih sebenarnya biar jadi lebih menarik. Teman-teman bisa edit di laptop atau di laptop pakai aplikasi Movie Maker, atau di HP dengan menggunakan aplikasi InShot namanya. Itu bisa tambahin musik tanpa ada watermarknya kayak gitu. Akhir kalau misalkan teman-teman tertarik buat ngisi musiknya, itu bakal aku tampilin kayak gini. Horas, apa kabar semuanya?
Pernah dengar nggak sih tentang Desa Sosor Dolok? Penasaran sama desa ini? Yuk kita bahas sekilas tentang Sosor Dolok. Desa Sosor Dolok terletak di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Tahu nggak, banyak banget loh wisata yang bisa kalian jelajahi di Desa Sosor Dolok ini. Penasaran apa saja wisatanya? Wisata pertama adalah air terjun. Air terjun yang satu ini mungkin sudah sering kalian dengar. Ya, air terjun Efrata. Tapi, selain air terjun Efrata, Sosor Dolok juga sedang mengembangkan potensi wisata air terjun lainnya loh, yaitu air terjun Amazon. Bagaimana? Cantik kan kedua air terjun ini? Selain air terjun, Sosor Dolok juga memiliki daya tarik lainnya nih, yaitu nuansa pedesaan yang masih sangat terasa, juga hamparan sawah dan perkebunan yang masih menjadi salah satu pekerjaan utama bagi warga desanya. Bagaimana? Menarik kan? Jangan sampai menyesal. Segera luangkan waktu kalian untuk berwisata dan mengenal lebih jauh tentang Desa Sosor Dolok. Jadi gimana? Apakah teman-teman udah tertarik untuk bikin video animasi? Mudah banget kan caranya? Sampai jumpa lagi. Semoga kalian bisa menyalurkan hobi atau menggunakan ilmu ini dengan sebaiknya. Terima kasih.